Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Dinavita, NIM 215650026. Saya di sini akan menjelaskan mengenai merancang desain dan pengembangan instruksional yang berpusat pada pengguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai merancang desain. Apa itu merancang desain? Merancang desain adalah proses yang kreatif yang melibatkan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang tergantung pada jenis desain yang akan dilakukan atau yang akan dibuat. Berikut adalah tahap-tahap merancang desain. Tahap-tahap merancang desain ini ada 8, yaitu yang ke-1 adalah pengertian masalah atau tujuan. Tahap awal dalam merancang desain adalah memahami masalah yang ingin dibacakan atau tujuan yang ingin dicapai melalui desain tersebut. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan, audiens, dan konteks desain. Yang kedua adalah riset dan analisis. Setelah memahami masalah atau tujuan, langkah selanjutnya adalah melakukan riset dan analisis. Ini dapat mencakup pengertian tren terbaru, memahami audiens atau pengguna yang dituju, dan mengevaluasi solusi yang sudah ada. Yang ketiga adalah pengembangan konsep. Dalam tahap ini, perancang menciptakan berbagai konsep atau ide-ide awal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk desain akhir. Ini bisa berupa sketsa, diagram, atau pemikiran konseptual. Yang keempat adalah desain visual atau fisik. Setelah memilih konsep yang sesuai, perancang mulai mengembangkan desain visual atau fisik. Ini dapat mencakup pembuatan desain grafis, produk, tata letak, atau elemen-elemen desain lain tergantung pada konteksnya. Yang kelima adalah pengujian dan prototipe. Dalam beberapa kasus, perancang membuat prototipe atau versi awal desain untuk menguji bagaimana desain tersebut berfungsi dalam praktik. Ini memungkinkan perbaikan dan perubahan jika diperlukan. Yang keenam adalah evaluasi dan umpan balik. Desain yang dikembangkan dievaluasi baik oleh perancang sendiri maupun oleh audiens atau pengguna potensial. Umpan balik diterima dan digunakan untuk membuat revisi dan perbaikan. Yang ketujuh adalah implementasi. Setelah desain telah diselesaikan dan divalidasi, tahap selanjutnya adalah implementasi atau penerapan desain tersebut sesuai dengan konteksnya. Ini dapat mencakup percetakan, pembangunan, pemasangan, atau peluncuran tergantung pada jenis desainnya. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Setelah implementasi, desain terus dimonitor. Yang kedelapan adalah pemeliharaan. Setelah implementasi, desain terus dimonitor dan dipelihara. Perbaikan dan perubahan mungkin diperlukan seiring berjalannya waktu atau berdasarkan umpan balik pengguna. Selanjutnya adalah pengembangan instruksional yang berpusat pada pengguna. Apa itu? Itu adalah pendekatan yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan pengalaman peserta dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran. Nah, terdapat langkah-langkah umum dalam mengembangkan instruksional yang berpusat pada pengguna. Antara lain yaitu 1. Identifikasi tujuan pembelajaran. Mulailah dengan mendefinisikan tujuan pembelajaran yang jelas, apa yang ingin dicapai oleh peserta setelah menyelesaikan instruksi ini. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu atau SMART. Yang kedua adalah kenali audiens. Pelajari siapa target audiens kalian, apa karakteristik, pengalaman, kebutuhan, dan preferensi mereka. Ini dapat melibatkan survei, wawancara, atau analisis data pengguna. Yang ketiga adalah rancang materi pembelajaran. Kembangkan isi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan profil dan preferensi audiens. Gunakan metode yang sesuai dan alat yang memadai untuk menyampaikan konten. Yang keempat adalah pilih strategi pengajaran. Pilih strategi pengajaran yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan audiens. Ini dapat mencakup ceramah, diskusi kelompok, simulasi, pelatihan online, atau campuran dari berbagai pendekatan. Nah, jadi merancang desain dan mengembangkan instruksi yang berpusat pada pengguna adalah pendekatan
yang menekankan pentingnya pengalaman pengguna yang baik dan relevansi konten untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memahami dan merespon kebutuhan serta preferensi pengguna dapat meningkatkan efektivitas dan dampak instruksi.